Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unity. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Silpiani dari Pagi A Teknik Industri STT Wastu Kancana Purwakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses drilling, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah proses produksi 1. Mesin drilling adalah suatu alat industri yang berfungsi untuk melakukan pengeboran atau perlubangan pada lembaran kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar atau yang biasa disebut dengan bor. Ada berbagai macam mesin bor. Yang pertama itu ada mesin bor meja. Mesin bor meja sendiri adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil yang diameternya itu terbatas sampai 16 mm. Yang kedua ada mesin bor tangan atau sering disebut dengan mesin bor pistol karena bentuknya itu mirip pistol. Mesin bor tangan itu sendiri adalah mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan. Biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok, maupun plat logam. Yang ketiga ada mesin bor radial. Mesin bor radial ini khusus dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini langsung dipasang pada lantai, sedangkan meja mesin telah terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Yang keempat ada mesin bor tegak atau vertical drilling machine. Digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakanan dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Yang kelima ada mesin bor koordinat. Mesin bor koordinat pada dasarnya sama prinsipnya dengan mesin bor yang lainnya. Perbedaannya terdapat pada sistem pengaturan posisi pengeboran. Yang keenam ada mesin bor lantai. Mesin bor lantai adalah mesin bor yang dipasang pada lantai. Mesin bor lantai disebut juga mesin bor kolom. Jenis lain mesin bor lantai ini adalah mesin bor yang mejanya disangga dengan batang pendukung. Mesin bor jenis ini biasanya dirancang untuk mengebor benda-benda kerja yang besar dan berat. Dan yang terakhir ada mesin bor berporos atau disebut dengan mesin bor geng. Mesin bor ini adalah mempunyai lebih dari satu spindle, biasanya sebuah meja dengan 4 spindle. Proses pengeboran itu sendiri adalah pemotongan menggunakan mata bor untuk menghasilkan lubang yang bulat pada material logam maupun non-logam. Nah, dari proses pengeboran itu kan menggunakan mata bor ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata bor. Mata bor adalah alat ideal untuk membuat lubang yang rapi. Bisa digunakan pada bahan kayu, plastik, dan logam. Banyak jenis dan ukuran lubang yang bisa dibuat dengan menggunakan mata bor. Akan tetapi dengan mempertimbangkan ukurannya juga dan jenis bahan yang akan digunakan. Nah, ini adalah gambaran ujung dari mata bor. Untuk bagian pertama itu ada badan bor, bagian kedua mata pisau bor. Nah, untuk mata pisau bor sendiri itu fungsinya untuk mengikis atau memahat suatu benda. Kemudian ada bagian ketiga rongga pisau potong dengan badan bor, bagian keempat sudut iris, bagian kelima sudut 8 derajat sampai 12 derajat dan bagian keenam itu ada rongga pembuangan total. Nah, yang mana rongga pembuangan total itu adalah tempat jalannya hasil pemahatan atau pengikisan dari benda kerja tersebut. Cara kerja mesin drilling atau mesin bor. Mesin bor atau mesin drilling mempunyai prinsip dasar gerakan, yaitu gerakan berputar spindle utama dan gerakan atau laju pemakan. Berikut merupakan cara kerja mesin drilling. A. Itu putaran mata bor. Gerakan putaran mata bor ini merupakan gerakan berputarnya spindle mesin bor. Gerakan ini sering disebut gerakan utama atau main motion. Besarannya putaran spindle ini tergantung oleh material benda kerja, material mata bor, dan diameter mata bor. Gerakan utama ini diukur dalam meter per menit. Kemudian yang B, ada laju pemakan. Laju pemakan adalah gerakan turunnya mata bor menuju benda kerja tiap satuan waktu.
Besarnya laju pemakan ini mempengaruhi kualitas permukaan hasil lubang. Laju pemakan diukur dalam mm per putaran. Kemudian ada proses pengeboran atau proses drilling. Yang pertama, masukkan benda kerja ke dalam rangkum dan pastikan kencang tidak kendor. Kemudian, posisikan benda kerja sesuai yang akan dibor. Selanjutnya, nyalakan mesin, lalu proses pengeboran atau drilling dilakukan. Kemudian, tekan hander atau putar hander secara perlahan, sehingga mata bor dapat mengebor benda kerja. Lakukan secara perlahan agar pengeboran mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian penjabaran dan penjelasan dari saya mengenai proses drilling atau proses pengeboran. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unity.